In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Karena jarak antara kita cukup aman, saya buka masker saya. Tapi jangan lupa para sahabat yang terkasih dimanapun berada, ya kalau keluar rumah pakai masker. Ya. Di dalam rumah ada orang lain, pakai masker demi kebaikan bersama. Oke? Hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Kalau merenungkan hari Minggu Panggilan, biasanya itu dihubungkan, panggilan khusus menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, panggilan khusus, biarawan biarawati. Tetapi sejak 25 tahun yang lalu, sejak saya dipanggil dan ditahbiskan menjadi imam, setiap kali saya merenungkan Minggu Panggilan, saya tidak hanya menempatkan ini Minggu Panggilan khusus untuk para imam, biarawan, biarawati, bruder atau suster. Kecenderungan kita kan begitu. Maka di hari Minggu Panggilan, adik-adik kita sekolah minggu didandanin pastor, dandanin suster, dandanin dari berbagai macam tarekat ya. Ada anak-anak kecil pakai seperti suster, anak-anak kecil seperti romo. Karena apa? Persepsi Minggu Panggilan melulu difokuskan pada panggilan khusus sebagai imam, biarawan, biarawati, bruder, suster, dan seterusnya. Sementara saya sebagai imam justru mengalami dan menemukan sesuatu yang baru, yang memang seruan akan Minggu Panggilan itu dimaksudkan untuk doa khusus dalam rangka panggilan khusus. Tetapi jangan lupa bahwa kita semua itu sejak awal dipanggil oleh Yesus menjadi kawanan dombanya. Nah ini malah yang kadang-kadang sering dilupakan. Panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang perlu kita kenang dengan penuh syukur selama Minggu Panggilan. Maka para sahabat yang terkasih, pada renungan kali ini saya juga mengajak kita semua, panjenengan dan saya, memperhatikan panggilan khusus kita sebagai murid Kristus itu juga panggilan khusus. Di dunia ini coba ada berapa miliar manusia, tapi berapa yang mengimani Yesus? Kan tidak 100% penduduk bumi ini mengimani Yesus, dibaptis menjadi umat Kristiani, entah Katolik, entah Kristen, apapun denominasinya. Maka bagi saya menjadi murid Kristus juga merupakan panggilan khusus. Saya pernah usul, Mbok, jangan hanya anak-anak didandani pakaian romo, bahkan ada yang pakai pakaian uskup. Seakan-akan panggilan menjadi uskup gitu ya. Suster, bruder. Kenapa tidak ada dua atau sepasang anak itu yang didandani sebagai suami istri? Itu kan juga panggilan. Menjadi suami, menjadi istri itu panggilan. Mempersembahkan hidupnya di dalam keluarga. Lalu paling depan dua anak yang didandani cowok cewek gitu ya, didandani seakan-akan ini bapak, ini ibu, ya pasangan suami istri. Lalu baru di belakangnya ada suster, ada bruder, ada romo. Karena suster, bruder, romo itu tidak mungkin ada kalau tidak ada keluarga. Saya bisa ada karena orang tua saya, ayah ibu saya. Panggilan sebagai murid Kristus, sebagai suami istri, yang kemudian menghadirkan anak-anak, antara lain di antara anak-anak di keluarga-keluarga Kristiani itu dipanggil menjadi imam, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi biarawan biarawati. Nah, maka
pada hari ini di masa pandemi ketika kita masih sangat terbatas untuk melakukan aktivitas secara offline, saya ingin mengajak para sahabat dimanapun berada, di hari Minggu panggilan ini, merenungkan panggilan kita, panggilan khusus sebagai murid-murid Kristus. Injil hari ini menyatakan dengan tegas, akulah gembala yang baik. Yesus yang bersabda. Kalau aku ini ya gembala, menjadi imam, tapi pasti tidak sebaik Yesus. Karena apa? Kalau Yesus sudah mati disalibkan, saya belum mati disalibkan. Itu jauh ya. Tapi kami para imam dipanggil untuk menghayati semangat Kristus sebagai gembala. Menyerahkan nyawa dalam arti tertentu dalam pelayanan dan penggembalaan. Saya bersyukur saya selama 11 tahun melayani tidak hanya umat Katolik. Sebagai pelayan di Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, saya boleh melayani umat dan masyarakat lintas agama. Nah, ini juga panggilan khusus. Maka para sahabat yang terkasih, ini bagi para sahabat yang melihat YouTube ini, saat ini saya bahagia bersyukur karena apa? Karena di ruang doa saya biasanya saya misa sendirian ya, dengan misa privat. Ini ada tamu-tamu saya yang luar biasa. Ada Pak Sutri dan anaknya ya, Marcel, kemudian Pak Sutri Prayogo Santi, lalu ada Pak Sutri Dr. Bambang, Dr. Sisil, ada Pak Sutri Dr. Gunawan dan Kim Ai ya bacanya ya, dari Jombang. Ini tempatnya Gus Dur ini. Gus Durian banyak di sana. Lalu saya 49 hari setelah Gus Dur wafat, saya membacakan deklarasi meneruskan semangat Gus Dur di Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Di hadapan Mbak Alisa Wahid, putri sulung beliau. Bersama dengan kawan-kawan lintas agama dan budayawan yang berkomitmen melanjutkan 49 hari setelah Gus Dur wafat. Waktu itu belum ada Gus Durian. Lalu dari situ cikal bakal kita mulai. Saya dengan Mbak Lisa itu diskusi di salah satu kedai kopi di Semarang, kemudian di GMKA weekend, merancang bagaimana memastikan Gus Durian ini sebagai satu gerakan. Terima kasih Dr. Gunawan dari Jombang membawa aura keberagaman. Kemudian ada Pak Sutri, Bilan dan Ming Yen ya. Kita juga berdoa agar mereka yang akan kembali ke Surabaya nanti selamat dan lancar. Ada teman-teman saya inspirasi yang setia dalam karya kerasulan jurnalistik. Ada Bu Lena, ada Maria, ada Agung dan putrinya Joyce ada di luar. Karena ruangan saya cukup kecil, lalu harus ada yang di luar. Anaknya Maria ini jenengmu sekolah liang. Vincent, nah, ada Vincent. Itu anaknya Mbak Mar. Itu para sahabat yang terkasih. Suatu kebahagiaan bagi saya di hari Minggu panggilan yang biasanya dipersepsi sebagai panggilan khusus menjadi imam. Saat ini saya boleh merayakan Ekaristi bersama sahabat-sahabat dan para tamu yang menjadi berkat untuk saya. Oleh karena itu kami juga ingin menjadi berkat bagi para sahabat dimanapun berada. Kita syukuri sebagai murid-murid Kristus. Itu panggilan khusus yang kita hidupi dengan setia. Apalagi di zaman ini tidak mudah menjadi domba, mengikuti sang gembala. Yesus tadi sudah mengatakan, ada gembala-gembala palsu yang disebut sebagai gembala upahan. Tidak melayani umat dengan sungguh-sungguh. Kalau ketika saya berkarya di Kompleks Pecinan itu punya istilah bagus. Kalau kita menyebut Yesus, itu kan Ce Yesu gitu ya.
Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang Cho Yesus. menjual Yesus gitu. Yesus dijadikan sarana untuk cari duit gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa ada gembala-gembala upahan. Dan ketika serigala datang, dia menyelamatkan diri, nggak akan kemudian membela kawanan dombanya. Itu sudah diantisipasi oleh Yesus gitu ya. Saya berterima kasih, saya bukan gembala yang baik, sedang belajar menjadi gembala yang baik selama kurang lebih 25 tahun tahbisan imamat saya sejak 8 Juli 96. Insya Allah kalau masih hidup nanti 8 Juli 2001 ini beberapa bulan lagi merayakan pesta perak. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi sampai pesta perak nanti. Kalau aku pesta perak di dunia ya puji Tuhan, kalau nanti kita ketemu di sana kamu yang nyelamatin aku ya nggak apa-apa. Hidup mati di tangan Tuhan gitu ya. Tapi yang penting kita sebaik-baiknya menjaga hidup kita. Itu juga salah satu spirit penggembalaan. Maka para sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran panjenengan semua, menguatkan saya sebagai imamnya, saling mendoakan agar saya menjadi gembala yang baik dan panjenengan juga menjadi domba yang baik. Kita sebetulnya sama-sama sebagai domba di hadapan Yesus sang gembala. Aku pun domba di hadapan Yesus. Sebagai sesama domba dilarang saling mendahului gitu ya. Kita diajak untuk saling menopang, menguatkan, mendukung dalam karya pelayanan. Kebetulan bahwa saya dipanggil bersama teman-teman yang lain menjadi imam untuk tugas penggembalaan khusus dalam pelayanan kerohanian, sakramental, dan seterusnya. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, kita sama-sama domba di hadapannya. Mari kita saling mendoakan agar menjadi domba-domba yang baik, dan saya juga boleh menjadi gembala yang baik. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam